Hari ini tanggal 19 Mei tahun 2025. Saya mau cerita sedikit. Saya punya teman bule, ketemu di Surabaya. Namanya Kiwi Pit ya, Kiwi Pit Dylan. Nah, Kiwi Pit ini berasal dari New Zealand. Dia seorang sailor, dia seorang pelaut, dan dia punya kapal di Italia. Ya memang mungkin di sana murah ya, ibarat kata masih terbilang dia sailor, dia pelaut ya, dia pelaut yang punya kapal tapi nggak besar. Dia kesana kemari dan usianya saat ini sudah tua, memasuki usia pensiun. Jadi dia tidak sailing lagi, dia tidak berlayar lagi, dia menetap di Bali atau di Lombok, saya nggak tahu. Terakhir itu dia punya kasus, dia fitnah saya, mengatakan bahwa saya bertindak sebagai perusahaan scammer ya. Saya menjual barang yang kebutuhan kapal, yang kemudian mengambil uang dari partnernya dia di mana dia tinggal di Ebano, Lombok, yang bernama Max Hetman. Nah, itu dia menuduh saya gitu ya. Jadi dia mungkin memakai uangnya untuk dia sendiri karena dia tidak ada pensiun dan dia sudah tua dan dia harus hidup di Bali. Ya mungkin begitulah caranya. Saya yang memperkenalkan si Kiwi Pit ini kepada Max Hetman. Ya, orang Lombok, orang tajir, orang Australia Lombok yang tinggal di Lombok. Kiwi Pit ini dia tinggal gratis selama beberapa tahun di rumahnya Max Hetman, itu atas rekomendasi saya. Saya berpikir kenapa kok tiba-tiba dia begini, tapi saya waktu itu nggak peduli karena ya saya nggak salah. Dia mau ngomong apa terserah dia. Sampai Max kemudian blokir saya juga ya, karena percaya bule itu biasa terjadi di Bali. Orang lokal nggak dipercaya, ya itu sudah biasa terjadi. Anyway, saya tadi malam nih tiba-tiba kok nggak tidur habis live. Seperti yang kalian tahu, saya kan terlibat di dalam healer untuk pemutus siklus kutuk dan karma leluhur. Tiba-tiba saya melihat kapal Flying Dutchman, ada tulisannya hitam semua, di perairan di dekat rumah saya di Pantai Gumicik. Itu tadi subuh sebelum saya tidur. Kemudian saya tidur, ini rada sore, kemudian saya teringat lagi kenapa saya melihat Flying Dutchman ada di Bali. Kemudian tiba-tiba kayak ada yang ngasih tahu bahwa kapten kapal ini kena kutuk. Nah, titisannya adalah si kawan saya ini, si Kiwi Pit ini. Saya jadi kasihan karena memang kondisinya Kiwi Pit ini semenjak bertemu dengan saya ususnya terburai, ususnya keluar dari perutnya. Nggak pernah ada dokter yang bisa nyembuhin dia, belum pernah. Dia sampai pernah ditendang sama perempuan Surabaya, kemudian dia pontang-panting lari ke Singapura, kemudian dia pergi ke Italia untuk operasinya itu pun juga sembunyi-sembunyi karena dia nggak punya akses sebenarnya untuk tinggal dimanapun juga karena mungkin di negaranya dia terbilang miskin. Kemudian saya tanya dong, apa hubungannya dengan saya? No, ternyata Flying Dutchman ini kapal hantu itu pernah dia kena kutuk. Kapal ini kena kutuk. Nah, pada saat itu rutenya itu ke Batavia, ke Jakarta ya, terus ke Cape Town, ke Afrika, dan di Belanda. Nah, di Cape Town atau di Indonesia ya saya ketemu dia. Saya nggak tahu jelasnya saya adalah orang Afrika zaman dahulunya pas live saya atau deja vu-nya saya dengan si Kiwi Pit ini. Kemudian saya memberikan, karena dia butuh kayak
cepat ya. Jadi supaya bisa cepat nyampe gimana? Oh ya, pakai jasa ini pakai jasa dukun lah ibarat kata gitu. Supaya bisa cepat sampai kayak semakin cepat sampai semakin bagus, semakin banyak duit gitu. Nah, kemudian dia bawa barang saya. Nah, dia bawa barang saya, ditaruh di dalam kapalnya saya. Nah, itulah terjadi pengulangan siklus. Dia kena scam dari orang yang bernama sama seperti saya, dari Dini Rahayu. Nah, nama saya bahkan bukan Dini, nama saya Manik. Mungkin nama panggilan saya Dini, tapi nama saya bukan Dini. Nah, dia si Kiwipit ini teman saya ini, lompat-lompat nih ceritanya ya. Si Kiwipit ini dia ditipu sama ngakunya ditipu sama orang namanya Dini Rahayu. Nah, saya bilang goblok-gobloknya kamu jadi orang bule, orang belum lihat barang kenapa membayar 80 juta. Terus sekarang orangnya hilang, kamu nguber, kemudian yang namanya Dini jadi bersalah. Lah bukannya saya yang nolong kamu sampai kamu dapat tempat tinggal sama Max, tinggal di Lombok sekian tahun gratis, bule loh kamu. Makanya saya bilang begitu. Nah, ini ternyata ada pengulangan siklus. Inkarnasi, kalau inkarnasi adalah pengulangan siklus. Kalau reinkarnasi itu kayak kita membayar karmanya seseorang gitu. Nah, ini inkarnasi. Karena saya memang ingat saya pernah ketemu sama si Kiwipit ini entah di mana. Nah, baru saya paham, oh ternyata ini di sini, di kejadian ini. Jadi saya mengutuk dia. Jadi Flying Dutchman ini dikutuk oleh yang namanya Dini atau Manik, nggak tahu orang Afrika atau orang Bali, karena saya orang Jawa tinggal di Bali, saya nggak tahu. Yang jelas pengulangan siklusnya adalah saya pernah mengutuk dia, tapi bukan. Kalau di ceritanya Google kan dia menantang Tuhan, kemudian setan lewat. Enggak, kenyataannya nih, cerita aslinya nih, saya jumpain dia, saya ngutuk dia gitu. Kalau kamu bohong, kamu tidak akan pernah bisa berlabuh gitu pokoknya. Karena saya memberangkatkan emas saya, barang-barang saya, semua masuk di dalam kapalnya dia ini, Flying Dutchman ini gitu, punyanya Van der Kerken kalau nggak salah itu. Jadi ceritanya mungkin ya, saya zaman dahulu juga yang memberikan dia itu, saya mungkin juga seorang dukun, atau saya kawan yang memperkenalkan dia dengan deka-deka gitu kan, dukun-dukun yang memakai jasa satanik supaya dia bisa super fast sampai di tempatnya, mungkin bisa juga. Tapi satu yang jelas, saya yang mengutuk dia. Nah, di kehidupan ini pengulangan siklusnya adalah dia tidak pernah bisa sembuh, ususnya terburai. Di pengulangan di kehidupan ini saya harus mencabut kutuknya, saya memberikan ampun kepada Kiwipit, dan saya mendoakan dia supaya dia hidupnya damai tenang di Bali, tidak menipu lagi dan tidak jengkel lagi. Orang saya ini bersahabat sama dia, tapi saben kali selalu bertengkar hebat sama si Kiwipit ini. Berkawan baik tapi selalu kayak NPD gitu loh dia. Jadi begitulah kehidupan kita, kadang-kadang dipakai untuk penuntasan siklus di masa lalu. Ada hal-hal yang belum selesai di masa lalu antara saya dengan Kiwipit, sehingga di kehidupan ini saya diketemukan lagi. Begitu ceritanya yang terjadi. Silahkan yang mempunyai siklus yang sama dengan saya, dicabut kutuknya, dibebaskan leluhurnya, disempurnakan kematiannya. Ya, kemudian dekatkan diri kita kepada Tuhan supaya karma-karma yang masa lalu itu tidak terulang, tidak keganjel, tidak kesandung-sandung. Demikian cerita saya. Rahayu, rahayu, rahayu.